Shalom saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada. Saya percaya setiap kita ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih, saya mau katakan kepada kita bahwa orang yang percaya itu harus bersuka cita. Karena sesungguhnya orang yang di dalam Tuhan tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita meskipun di masa sulit. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena melakukan firman Tuhan adalah tanggung jawab saya dan saudara. Setuju dengan saya, saudaraku yang terkasih? Haleluya, sepakat untuk melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini saya beri tema tetap bersukacita di masa sulit. Sekali lagi, tetap bersukacita di masa sulit. Sukacita itu ada gairah di dalam kehidupan. Ada semangat untuk menjalani kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih, kekristenan itu harus berbeda. Kekristenan itu harus unik. Unik yang saya maksud seperti ini. Kalau orang dunia bisa bersukacita pada saat mereka dalam keadaan baik. Seperti tema kita. Kekristenan itu harus lebih daripada itu. Dalam keadaan baik dan dalam keadaan sulit sekalipun, kita tetap harus bersukacita. Lalu, Bapak Ibu yang terkasih, apa kata firman Tuhan tentang bersukacita ini? Mari kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang kita beri tema hari ini, tetap bersukacita di masa sulit. Mari saya ajak kita untuk membaca Alkitab kita di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan kepada kita, silakan saudaraku yang terkasih simak dengan baik-baik. Beginilah firman Tuhan dari ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus pada saat ia di dalam penjara. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara. Ia dipenjarakan bukan karena ia melakukan kesalahan seperti mencuri, membunuh dan segala macam perilaku lainnya. Namun ia dipenjarakan karena ia tetap percaya kepada Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, Alkitab mencatat kepada kita bahwa Rasul Paulus sedang dalam keadaan yang tidak enak. Rasul Paulus dalam kondisi yang sulit. Rasul Paulus dalam kondisi yang tidak baik. Namun Bapak Ibu yang terkasih, Alkitab juga mencatat bahwa Paulus menulis surat bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudaraku yang terkasih, tentunya Rasul Paulus tidak mungkin bohong kepada kita, kepada jemaat di Filipi pada saat itu. Ia berkata bersukacitalah sedangkan dirinya tidak bersukacita. Tetapi ia adalah orang yang hebat, ia adalah orang yang benar, ia adalah Rasul Allah yang tidak mungkin keluar kebohongan di dalam mulutnya. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini, kenapa Rasul Paulus pada kondisi yang tidak baik dalam kehidupannya, ia mampu bersukacita? Apa rahasianya Bapak Ibu yang terkasih? Kok bisa? Rahasianya apa? Mari saya ajak kita untuk melihat apa sih rahasianya supaya kita tetap bersukacita. Saudaraku yang terkasih, rahasia yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam perikop ini supaya kehidupan kita tetap bersukacita. Yang pertama adalah Rasul Paulus mengajak kita untuk melekat dengan Tuhan. Sama seperti dirinya yang begitu mencintai Tuhan. Yang ingin terus bersama-sama dengan Tuhan. Ingin terus melakukan firman Tuhan. Rasul Paulus memilih untuk tinggal di dalam sumber sukacita itu. Hari ini
Firman Tuhan mengajak kita. Yang pertama, supaya kehidupan kita tetap bersuka cita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tinggallah di dalam sumber sukacita itu. Melekatlah dengan Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu yang terkasih. Dan yang kedua, Rasul Paulus melanjutkan tulisannya di ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Yang kedua supaya kehidupan kita tetap bersuka cita adalah jangan pernah khawatir Bapak Ibu yang terkasih. Rasul Paulus mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini dikendalikan oleh Allah. Maka ia tidak pernah khawatir dalam kehidupannya. Ia berusaha supaya dalam kehidupannya ini tidak ada kekhawatiran di dalam pemikirannya. Ia mempercayai seutuhnya di dalam tangan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, khawatir itu mencuri sukacita di dalam hidup kita. Khawatir itu menghancurkan damai sejahtera di dalam hati setiap kita. Maka jangan sampai khawatir itu menjadi guru atas pemikiran kita. Hal yang kedua ini adalah hal yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita belum melakukan apa-apa. Belum terjadi apa-apa. Kita sudah takut duluan. Kita sudah membuat pemikiran-pemikiran yang kacau di dalam pemikiran kita. Kita sudah membentuk pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Dan itu membuat kita tidak bisa berpikir jernih Bapak Ibu yang terkasih. Membuat kita tidak bisa fokus. Khawatir itu akan menghancurkan kehidupan kita. Menghancurkan cita-cita kita. Menghancurkan masa depan kita Bapak Ibu yang terkasih. Jangan main-main. Karena kekhawatiran kita takut untuk melangkah. Karena kekhawatiran kita takut untuk melakukan apa-apa. Yesus berkata, adakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya menambah sehasta di dalam hidupnya? Tidak ada Bapak Ibu yang terkasih. Artinya Yesus mengajak kita, jangan khawatir dalam hidup ini. Selagi itu sesuai dengan kehendak Allah. Ayo lakukan, ayo melangkah. Lakukan yang terbaik. Makanya di ayat yang ke-8 tadi Rasul Paulus mengatakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, Paulus membawa kita supaya kita tidak khawatir tetapi kita tetap optimis. Kita tetap percaya bahwa rencana Tuhan pasti baik dalam kehidupan kita. Itu yang Paulus lakukan di dalam kehidupannya. Sehingga ia tetap bersuka cita di dalam kehidupannya dalam mengiring Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih, rahasia supaya kehidupan kita tetap bersuka cita meskipun di dalam keadaan yang sulit. Rasul Paulus mengatakan kepada kita di dalam Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-6. Mengucap syukurlah. Saya mau katakan kepada kita, hidup yang mengucap syukur adalah hidup yang penuh damai sejahtera. Saudaraku, coba bayangkan, jika nanti malam kamu terlelap tidur, dan besok paginya kamu bangun dengan nafas yang segar, itu bukan karena kekuatanmu, itu karena Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Itu salah satu bukti bahwa Allah terus menyertai kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, jika kamu masih bisa sehat hari ini, bukan karena kehebatan kamu, bukan karena kehebatan saya, tetapi karena Tuhan terus memberikan kekuatan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan merindukan setiap berkat Tuhan yang Ia berikan dalam kehidupan kita. Kita sambut dengan penuh ucapan syukur. Dan percayalah, jika kita menyambut berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah akan memelihara kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, saya akan tutup firman Tuhan ini dengan satu kerinduan, supaya kita menjadi pelaku akan firman Tuhan. Dengan hidup tetap bersukacita meskipun dalam keadaan sulit. Tuhan Yesus memberkati.